Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah pada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Selanjutnya khatib berwasiat untuk diri pribadi dan untuk para jamaah sekalian. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Kaum muslimin rahimakumullah, sekarang kita sedang berada di bulan Sya'ban, bulan yang ke-8 dalam kalender Hijriah. Bulan Sya'ban merupakan bulan yang istimewa karena diapit oleh dua bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kemudian juga bulan Sya'ban merupakan bulan yang istimewa karena dia dekat dengan bulan-bulan atau dengan bulan ketaatan, yaitu bulan suci Ramadan. Oleh karena itu di bulan Rajab kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa sebagai pemanasan untuk menghadapi puasa di bulan suci Ramadan. Sebagaimana salat yang 5 waktu ada qobliyah dan ba'diyahnya, begitu juga puasa Ramadan. Maka puasa di bulan Sya'ban itu seperti qobliyah. Kemudian puasa sunnah di bulan Syawal itu seperti ba'diyah. Karena sesuatu kegiatan tidak hanya ibadah, aktivitas kita seperti berolahraga, maka perlu adanya pemanasan sebelumnya, kemudian ada pelenturan setelahnya agar kegiatan itu berjalan dengan baik. Begitu juga ibadah. Di antara keutamaan bulan Sya'ban yang pertama yaitu diangkatnya amalan di bulan Sya'ban. Kemudian yang kedua diampuninya dosa-dosa seluruh makhluk di malam ke-15 atau malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga di bulan Sya'ban Nabi SAW memperbanyak puasa sunnah. Terdapat beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Sya'ban. Yang pertama hadis riwayat Imam An-Nasa'i, dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu an. Beliau berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, aku tidak melihatmu berpuasa pada suatu bulan seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Maka Nabi bersabda, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Rasulullah menjawab ketika beliau ditanya, kenapa di bulan Sya'ban engkau banyak berpuasa, tidak seperti atau tidak sebanyak di bulan-bulan yang lainnya?
Maka beliau bersabda, itulah bulan yang banyak manusia lalai dari bulan tersebut, yaitu bulan antara Rajab dan Ramadan, dan dialah bulan yang diangkat padanya amalan-amalan hamba kepada Rabbul Alamin. Maka aku ingin agar amal-amalku diangkat dan aku dalam keadaan berpuasa. Hadis ini menunjukkan bahwasannya amalan-amalan diangkat di bulan Sya'ban. Yang kedua, bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia. Maka melakukan ketaatan pada waktu-waktu lalai atau pada waktu manusia umumnya sedang lalai, maka pahalanya lebih besar. Karena yang demikian lebih berat bagi jiwa. Ketika kebanyakan orang lalai, kemudian kita beribadah, maka pahalanya lebih besar. Karena ibadah yang dilakukan di tengah-tengah kebanyakan orang yang lalai, itu sangat memberatkan jiwa, maka pahalanya juga lebih besar. Oleh karena itu, ketika Nabi menjelaskan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang kebanyakan manusia lalai, maka ketika seseorang taat di bulan Sya'ban, maka pahalanya akan lebih besar. Dan itu merupakan isyarat dari Nabi SAW agar kita jangan termasuk orang-orang yang lalai di bulan Sya'ban. Kemudian para ulama menjelaskan diangkatnya amalan ke langit itu ada yang harian, ada yang pekanan, dan ada yang tahunan. Yang harian yaitu amalan diangkat setiap hari Senin. Yang harian yaitu setiap solat subuh dan solat asar. Kemudian yang pekanan diangkat pada hari Senin dan pada hari Kamis. Kemudian yang tahunan yaitu diangkat pada bulan Sya'ban, yaitu bulan yang sekarang kita berada di dalamnya. Adapun hadis yang sering disampaikan, Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah, kemudian Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Maka hadis tersebut adalah hadis yang lemah, dilemahkan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Silsilah Al-Ahadits Ad-Dhaifah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, berkaitan dengan nisfu Sya'ban, ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan puasa atau solat pada malam nisfu Sya'ban. Namun hadis-hadisnya sangat lemah, bahkan umumnya adalah hadis yang palsu. Oleh karena itu tidak dibenarkan melakukan puasa secara khusus atau solat malam secara khusus di malam tersebut. Namun ada satu hadis yang diterima oleh para ulama, akan tetapi di situ tidak ada penyebutan secara khusus tentang puasa atau solat malam. Hadis itu hanya menyebutkan tentang
ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Hadis yang dimaksud adalah hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan hadisun sahihun. Hadis yang sahih diriwayatkan dari beberapa orang sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yattali'ullahu ala ibadihi lailatan nisfi min Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin." Allah Subhanahu wa taala memperhatikan hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban, yaitu malam yang ke-15. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh makhluknya kecuali dua orang. Kecuali orang yang musyrik dan orang yang bertengkar dengan saudaranya atau saling menjauh dengan saudaranya. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih. Di dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan bahwa di malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh hambanya kecuali dua orang tadi. Hanya itu hadis yang menjelaskan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Tidak ada anjuran solat di malam harinya secara khusus. Tidak ada anjuran puasa di besok harinya secara khusus. Maka ibadah yang kita lakukan di malam tersebut sama dengan ibadah di malam yang lainnya atau di hari yang lainnya. Kalau orang terbiasa solat malam di malam-malam yang lainnya, maka tidak mengapa dia solat di malam tersebut tanpa mengkhususkan. Adapun orang yang tidak solat malam di malam-malam yang lainnya, lalu secara khusus dia solat di malam tersebut, maka tentunya ini menyelisih sunnah. Begitu juga puasanya. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian dianjurkan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban tanpa mengkhususkan di hari pertengahannya. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqulu la yuftir wa yuftiru hatta naqula yasum. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa berpuasa sampai kita berkata dia tidak berbuka. Artinya beliau berpuasa terus-menerus sampai kita menganggap beliau itu tidak pernah tidak puasa. Terkadang beliau juga tidak puasa, berbuka setiap hari sampai kita mengatakan Nabi tidak berpuasa. Ini maksudnya terkadang Nabi itu berpuasa, terkadang beliau juga tidak. Kemudian Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW puasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan aku tidak melihatnya atau melihat beliau puasa yang lebih banyak dari bulan Ramadan daripada bulan Sya'ban. Maksudnya puasa Nabi yang paling banyak yang wajib yaitu di bulan Ramadan, sedangkan puasa sunnah yang paling banyak dilakukan oleh beliau adalah di bulan Sya'ban. Berkata Imam Ibnu Hajar, wa fil hadithi dalilun ala fadli shaum fi Sya'ban. Di dalam hadis ini terdapat dalil keutamaan puasa di bulan Sya'ban. Kemudian dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya beliau tidak berpuasa sunnah 1 bulan sempurna kecuali di bulan Sya'ban. Beliau menyambungnya dengan bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Syekh Albani mengatakan sanadnya sahih. Kaum muslimin rahimakumullah.
Kemudian kita dilarang berpuasa di hari ke-30 bulan Sya'ban yang disebut oleh Nabi SAW dengan Yaumus Syak, hari yang bimbang. Disebut bimbang karena hari ke-30 bulan tersebut belum jelas apakah dia masuk ke bulan Sya'ban sehingga dia disebut tanggal 30 Sya'ban, atau dia termasuk bulan berikutnya yaitu bulan Ramadan sehingga dia disebut tanggal 1 Ramadan. Itu dinamakan Yaumus Syak, hari yang bimbang atau membimbangkan. Nah, kita dilarang berpuasa di hari tersebut dalam rangka berhati-hati, khawatir besok Ramadan atau bukan, maka agar selamat maka besok berpuasa, maka ini tidak boleh. Nabi SAW sabda, man soma al-yaum alladhi yushaku fihi faqad asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa di hari yang diragukan padanya, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Nabi SAW. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Dalam hadis yang lainnya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi bersabda, la tuqaddimu Ramadan bisaumi yaumin wala yaumain. Jangan kalian mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa satu hari atau 2 hari sebelumnya. Maka berdasarkan 2 hadis tadi, kita dilarang untuk mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Kemudian hadis yang menyebutkan tentang doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Maka hadis ini adalah hadis yang lemah, diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Zawaidul Musnad, dan diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Awsat, kemudian Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan yang lainnya, dari jalur Zanidah binti Abi Raqad dari Ziyad An-Numairi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Ziyad An-Numairi, beliau adalah perawi yang dhaif, perawi yang lemah, sehingga hadis ini dilemahkan oleh para ulama. Di antaranya dilemahkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar, dan dilemahkan juga oleh Imam Ibn Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif. Kemudian dilemahkan juga oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Adapun seseorang memohon kepada Allah agar disampaikan kepada bulan Ramadan, maka itu dibolehkan, dan itu termasuk kebiasaan para salaf, di mana mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar disampaikan kepada bulan Ramadan, kemudian berdoa setelahnya selama 6 bulan agar amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita tidak boleh menyandarkan hadis tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena hadisnya lemah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tubalighuna biha jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana ala man dhalamana, wansurna ala man adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al dunya akbar hammina, wa la mablagha ilmina, wa la ila nari masirana, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa aqimus shalah.